Tentang teknik dan cara meruqyah. Ya, pertama kali kita harus melakukan diagnosa terlebih dahulu. Diagnosanya seperti apa? Ya diagnosanya dengan ruqyah. Diagnosanya dengan ruqyah syar'iyyah itu sendiri, gitu, dengan proses ruqyah itu sendiri. Karena biasanya orang akan ketahuan apakah dia gangguan jin sedang diruqyah. Kalau ketika kita mendengarkan pemaparan dari pasien kita, pemaparan dari klien kita, kadang-kadang tidak jarang kita mendapatkan juga gitu pasien-pasien kita tuh merasa dirinya terkena gangguan jin, merasa dirinya mendapatkan serangan, padahal sebetulnya bukan. Gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita untuk bisa mendiagnosa apakah seseorang terkena gangguan jin, gangguan sihir ataupun ain, ya memang harus melalui proses ruqyah itu sendiri gitu. Dan dari reaksi itulah gitu. Dari reaksi itulah pasien-pasien kita akan terlihat kah gangguan jin kah, gangguan ain kah gitu. Baik. Baru 6 orang ya. Tapi sebelumnya boleh Bapak Ibu saya tanya. Belum pernah Pak Ustadz ini di ruqyah. Pernah? Belum pernah, belum. Oh, belum. Kalau yang sudah ada? Yang sudah pernah ada nggak? Belum pernah juga, Ustaz. Belum. Tapi kalau meruqyah pernah? Pernah lihat teman aja di sebelah di ruqyah kan. Tapi biasanya kan katanya ngaruh ini kalau kita berdekatan kan dengan ayat-ayat ruqyah. Tapi kebenaran yang ruqyah itu fokus sama pasiennya kan. Beneran saya mendampingi kan. Hanya sekedar mendampingi. Oh gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung mendampingi orang yang meruqyah gitu ya. Iya, Ustaz. Waktu itu yang diruqyah ada reaksi nggak, Pak? Apa, Ustaz? Yang diruqyahnya ada reaksinya nggak? Bereaksi? Ada gitu? Ada yang ada muntah kan? Muntah disiapin sangki asoy kan? Muntah. Oh, jadi ada reaksi muntah gitu ya? Iya, muntah. Oke. Muntahnya tuh itu dilihat memang ada kayak warna merah itu kan, kayak mencampur kayak darah itu. Katanya itu memang ini apa? Kalau muntahnya ada warna kayak itu memang ada indikasi jin katanya kan. Tapi nggak sampai dalam tanda kutip ya, nggak sampai kesurupan orang yang diruqyahnya. Nah, ada pasien yang lain tuh ada kesurupan, samping kesurupan. Oh, berarti Bapak ada beberapa kali ya mendampinginya gitu? Ya, kebenaran kami ada kegiatan kayak bakti sosial itu kan, 1 bulan tuh 2 kali kan. Oh gitu. Ya. Baik. Ya. Nah kalau gitu akan memperlihatkan indikasi orang tersebut gangguannya apa gitu, gangguan jin, gangguan sihir atau ain gitu, gangguan seperti apa dari reaksi itu gitu. Ya. Sekarang mau coba nggak kalau semuanya diruqyah di sini? Boleh? Boleh Pak Ustadz, boleh sekali. Oke, kalau boleh saya tutup dulu screen-nya ya. Saya akan. Tapi kalau memang mau diruqyah, saya minta semuanya di-on-kan ya videonya. On-kan videonya semuanya. Oke, Kang Atep dari RRG juga boleh walaupun praktisi ruqyah tapi di-on-kan videonya. Pak Yalis, Pak Abdul Rauf. Kita akan praktekkan dulu. Metode ruqyah ini ya. Jadi pada dasarnya dalam ruqyah itu kita kan berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah untuk berbagai macam hajat kita, termasuk hajat sehat, hajat sembuh dari berbagai macam penyakit yang memang selama ini mungkin sedang kita rasakan, sedang kita alami gitu. Metodenya seperti apa? Metodenya simpel Bapak Ibu. Bapak semuanya ya, belum ada ibunya yang masuk. Metodenya simpel Pak. Kita hanya memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang memang dikhususkan untuk meruqyah, yang memang diniatkan ayat tersebut untuk meruqyah. Jadi kenapa pada saat kita tilawah, baca Al-Quran sendiri gitu tidak ada reaksi apa-apa? Karena bacaan kita memang tidak diniatkan untuk meruqyah, tapi bacaan kita mungkin niatnya untuk murojaah, niatnya untuk memang rutinitas kita sehari-hari, aktivitas kita memang sering baca Quran gitu ya. Jadi memang diniatkan hanya untuk itu gitu. Tapi kalaupun kita bacaan yang paling sederhana, contohnya Al-Fatihah gitu kan, yang sering kita baca, setiap hari pasti kita baca, dan diniatkan untuk ruqyah, maka insya Allah akan ada reaksi di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Nah sekarang saya akan coba kepada bapak-bapak semuanya, saya akan bacakan beberapa ayat ruqyah yang pada kesempatan malam hari ini saya niatkan untuk meruqyah bapak-bapak.
Saya belum tahu nih bapak-bapak punya keluhan apa, bapak-bapak mungkin ada kecenderungan penyakit apa, saya belum tahu, tapi mudah-mudahan dengan mendengar ayat ruqyah yang saya bacakan ini, semuanya bisa terbaca indikasinya, apakah saya ada gangguan atau tidak ya. Walaupun memang secara online memang tidak efektif seperti offline ya, karena kalau secara offline lebih kena feel-nya, lebih kena emosinya gitu kalau memang ada gitu ya. Beda kalau kita online seperti ini ya. Baik. Sekarang untuk memulai, mari kita sama-sama bacakan muqaddimah. Muqaddimah ruqyah itu sama seperti muqaddimah doa, yaitu membacakan ta'awudz, istighfar, syahadat, sholawat, dan doa perlindungan. Itu kita bacakan sama-sama. Nanti pada saat saya meruqyah, bapak-bapak cukup mendengarkan saja. Ya. Baik, mari kita bacakan muqaddimah ruqyahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, muqaddimahnya sudah sama-sama kita bacakan. Sekarang silakan Bapak-bapak semuanya sambil mendengarkan ayat Al-Qur'an yang saya akan bacakan, boleh pejamkan matanya supaya lebih khusyuk, lebih fokus, lebih konsentrasi, pejamkan matanya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lebih khusyuk ini kita bisa mendeteksi apakah diri kita ada gangguan atau tidak. Baik, silakan dipejamkan matanya supaya lebih fokus ya. Yang lainnya, yang baru masuk silakan di-on-kan kameranya supaya bisa kelihatan. Kalau nantinya ada reaksi gitu, kalau ada reaksi bisa dilihat gitu ya. Jadi yang baru datang silakan di-on-kan kameranya karena kita di sini akan mulai mempraktekkan diagnosa ruqyah syar'inya. Ya, silakan yang baru masuk untuk menyalakan dulu kameranya. Dan pada yang sudah nyala, dipersiapkan untuk mendengarkan apa yang saya bacakan secara fokus, khusyuk, dan konsentrasi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi arkik min kulli sayyi yu'dhik wa min kulli nafsin wa min kulli 'ainil hasadi. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral jin. Jika kalian berada di dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, jika kalian berada di dalam tubuh bapak-bapak ini, jika kalian berada di dalam tubuh para pencari keridhoanmu, para pencari keridhoan Allah ini, maka ya ma'asyiral jin, hari ini adalah hari terakhir kalian berada di dalam tubuhnya. Hari ini adalah hari terakhir kalian berada di dalam pikirannya. Karena pada hari ini, malam ini, kami semua akan melakukan ruqyah untuk menghancurkan jika kalian memang berada di dalam tubuh kami. Jika kalian memang berada di dalam tubuh kami, maka hentikanlah kezaliman kalian, takutlah kalian kepada Allah. Dan begitu saya membacakan ayat Al-Quran ini, rasakanlah betapa menyakitkannya ini untuk kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma suwadun min nari wa nuhasun فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على تعلوا علي واعطوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على تعلوا علي واعطوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على تعلوا علي واعطوني مسلمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, silakan Bapak dibuka matanya semuanya. Sekarang ada yang merasakan sesuatu pada saat mendengarkan ayat Al-Ruqyah? Karena begitu dibacakan ayat Al-Quran, biasanya orang mukmin minimal bergetar hatinya. Tapi selain itu, selain ada getaran di dalam kalbu kita begitu mendengarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan, diniatkan untuk meruqyah barusan, apakah ada yang dirasakan lain? Silakan. Apakah mungkin ada bagian tubuhnya yang terasa panas, terasa pegal, terasa sakit, atau mungkin tiba-tiba jadi ngantuk, jadi ingin buang gas kah, kentut ya, ada aja yang ingin sendawa gitu. Ada yang seperti itu? Pak Yalis gimana? Pak Yalis, nggak kedengaran suaranya Pak? Nggak kedengaran suaranya? Nggak ada suaranya Pak. Udah sih, udah di-on kan mikrofonnya, cuman belum kedengaran suaranya, mungkin volumenya. Volumenya mungkin belum ditinggikan. Pak Yalis silakan.
Nggak kedengaran Pak suaranya. Dulu saja Pak, ditulis di chat aja Pak. Ditulis di chat boleh? Oh, ya pakai. Belum Pak, belum ada suaranya Pak. Belum kedengaran. Belum kedengaran Pak. Masih mati suaranya. Pak, kalau di sini saya lihat sih mikrofonnya udah on. Oke. Ya. Ya, Pak Adi gimana? Kalau saya sih ini apa kayak gelisah kayak itu kan, gelisah. Jadi kayak ngerasa takut itu mau mendengarkannya kan. Jadi saya paksain kan tetap mau mendengarkan itu. Ya memang nggak ada reaksi kan, tapi kayak gelisah kayak itu. Gelisah. Bapak kan sebelumnya itu, sering apa menemani teman yang meruqyah. Saat menemani teman yang meruqyah itu gimana Pak? Bapak ada reaksi juga nggak? Ada rasa nggak ada sih. Hah? Nggak ada sih, nggak ada. Baru-barusan aja. Saya fokusnya ini aja apa mau membantu kan, kalau ada apa-apa kan saya yang megangin kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau barusan kayak ada gelisah gitu Pak. Bisa kayak takut mungkinnya kalau didengerin fokus, takutnya nanti kesurupan apa gimana tuh. Iya. Oh, baik. Tadi Pak Yalis nih ada nulis di chat nih. Oke. Pak Yalis bagian belakang terus ada yang berjalan-jalan. Oke. Oke. Saya nggak bisa ini ya, saya nggak bisa timbal balik ya. Mudah-mudahan sih tadi begitu di ruqyah dengan adanya reaksi seperti itu bisa terindikasi ya, tidak bisa terdeteksi ya. Tapi sebentar Bapak Ibu ya, saya ini dulu mau menidurkan masih dulu ke istri saya, ini anak saya supaya bisa tidur dulu ya. Iya, tadi istri saya tadi lagi masih sholat, jadi anak saya ikut gabung ke sini, makanya agak sedikit. Oke, tadi Pak Yalis ya, ada rasa seperti yang berjalan di bagian belakang, di belikat gitu ya, begitu dibacakan ayat At-Ruqyah. Oke, nah itu salah satu apa ya simulasi dari cara meruqyah. Jadi cara meruqyah itu simpel, sebetulnya kan tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah, semua orang bisa, hanya membacakan ayat-ayat ruqyah saja. Ya, hanya membacakan ayat-ayat ruqyah saja. Ya. Jadi begitu dibacakan ayat-ayat ruqyah, ternyata reaksi orang berbeda-beda. Ada yang merasakan gelisah, ada yang merasakan di bagian belakangnya seperti yang berjalan-jalan, ada juga yang lain juga gitu ya pada saat ruqyah. Ya memang setiap orang itu berbeda-beda. Nah itulah perbedaan itulah yang nantinya akan kita bahas tentang ternyata sebetulnya apa sih yang ada di dalam diri orang tersebut gitu. Ya, baik. Saya kembali share screen ya. Sebelum saya mau baca dulu. Oh, Kang Rizky baru pulang, oke nggak apa-apa. Awal di ruqyah reaksi tapi alhamdulillah agak sampai nggak sadar, cuma tidak bisa dikendalikan untuk berbicara sendiri. Sebelum bicara dada berdebar. Oke, Bu Andrika ya, reaksinya seperti itu. Oke, nah di sini sudah ada beberapa catatan yang bisa saya eksplor ya tentang reaksi ruqyah. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi ya, pada saat di ruqyah itu semua orang akan mengalami reaksi yang berbeda.
Jadi tidak akan sama reaksinya setiap orang. Jadi tidak harus seperti yang Pak Adi khawatirkan. Di rukyah itu takut kesurupan, enggak. Contohnya tadi Bu Andrika. Bu Andrika kan tidak sampai kesurupan, tidak sampai hilang kesadaran. Hanya memang tidak bisa mengendalikan dirinya. Hanya memang tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya gitu. Itu memang salah satu reaksi dari rukyah. Nah, melalui reaksi-reaksi itu kita akan sama-sama klasifikasi. Ini gangguan dari apa, ini gangguan dari apa, ini gangguan dari apa. Yang pertama, untuk gangguan jin, Bapak Ibu silahkan kalau mau catat ya. Oh, Pak Abdul Rauf di atas kening terasa berat. Oke. Kalau untuk gangguan jin, Bapak, Ibu, reaksi yang paling sering dialami yaitu tadi ada beberapa bagian anggota tubuh yang terasa sakit, terasa berat, terasa ada yang aneh di antara bagian tubuh. Itu yang paling sering dirasakan kalau gangguan jin. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu jin tinggal di aliran darah. Ya. Jadi jin itu tinggal di aliran darah, itu ada di dalam keterangannya, di dalam hadisnya bahwa jin tinggal di aliran darah. Makanya kalau memang kita memiliki gangguan jin, biasanya ada reaksi seperti itu. Ada bagian tubuh kita yang tiba-tiba terasa sakit, terasa panas, terasa pegel, dan perasaan-perasaan yang lainnya yang memang nggak dibuat-buat ya di luar kesadaran kita gitu ya. Itu karena jin itu tinggal di aliran darah kita. Karena jin tinggal di aliran darah kita, maka ketika kita niatkan untuk membaca ayat Al-Qur'an, meruqyah diniatkan untuk meruqyah bacaan ayat Al-Qur'an kita, maka jin tersebut bereaksi, melakukan perlawanan dan membuat bagian tubuh yang ditinggalinya, aliran darah yang ditinggalinya itu merasakan sakitkah, pegelkah, atau panaskah, yang lainnya juga gitu. Nah, jadi yang pertama untuk gangguan jin itu biasanya ada bagian tubuh yang tiba-tiba terasa aneh. Itu yang pertama, gangguan jin ya. Yang kedua, untuk gangguan jin itu biasanya ada bagian tubuh yang sulit dikendalikan. Kalau tadi terasa aneh ya, terasa berat, pegel, panas, sakit. Kalau yang kedua, bagian tubuhnya itu sulit dikendalikan. Alasannya tadi sama, karena tinggalnya jin itu di dalam aliran darah. Jadi dia mengendalikan anggota tubuh kita itu di luar kesadaran kita, nggak bisa mengendalikan kita. Maksudnya kita tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi dia gerak-gerak sendiri gitu. Ya. Termasuk mungkin kalau Ibu Andrika tadi, kalau memang masih sadar tapi dia tidak bisa menjaga ucapannya, dia ngomong sendiri, itu pun mungkin karena gangguan jin. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Jadi ada bagian tubuh yang tiba-tiba bergerak, bergetar, melakukan aktivitas yang tidak wajar, tapi kita tetap sadar. Ya. Nah, catatannya ini. Kalau gangguan jin, biasanya pikiran kita masih sadar, cuma bagian tubuh kita saja yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau gangguan jin. Ya. Nah, kalau gangguan sihir. Kalau gangguan sihir, itu biasanya sampai benar-benar terganggu kesadarannya. Karena jin ini, yang menjadi media sihirnya ini, benar-benar berperan ingin menghancurkan, ingin benar-benar merubah kondisi seseorang gitu, baik dari fisiknya ataupun psikologisnya. Jadi kalau misalkan gangguan jin tadi masih sadar, tapi kalau gangguan sihir itu bisa sampai tidak sadar gitu, benar-benar sampai kesurupan. Ya, walaupun bisa aja gangguan jin pun kesurupan, tapi walaupun kesurupan, biasanya dia begitu kita ajak komunikasi, pikiran itu masih nerima gitu, masih merespon gitu. Cuma tidak bisa menggerakkan gitu, tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalau gangguan sihir itu kalaupun kita ajak ngobrol, dia nggak bisa nerima gitu, karena pikirannya udah dikendalikan sepenuhnya. Ini saya dapatkan dari guru saya ya, Ustaz Arifudin, dari Jawa Timur waktu itu. Saya mendapatkan ilmu ini. Ternyata dari melihat diagnosa seseorang, dari reaksi seseorang aja, kita udah bisa mendiagnosa, oh ini gangguan jin, ini gangguan sihir. Ya. Kalau gangguan ain seperti apa? Gangguan ain biasanya tidak sama sekali samar, tidak terlihat ya.
Kadang memang ada beberapa bagian tubuh yang panas, tapi memang tersamar juga. Kalau memang itu gangguan jin biasa, ya memang bisa juga. Tapi kalau gangguan ain, biasanya benar-benar berpengaruh kepada fisik dan psikologi seseorang. Ya, Bu Andika, ya memang seperti itu, Bu. Mudah-mudahan dengan terbahasnya sekarang bisa lebih mudah nantinya menanganinya. Tapi selain itu ya, selain gangguan jin, gangguan sihir dan ain itu panjang pembahasannya. Nanti mungkin kita perlu waktu yang lebih luas lagi untuk membahas ain. Sekarang kita bahas dulu ini, gangguan jin, gangguan sihir. Ya. Tapi ada satu yang sekarang sedang dialami masyarakat mayoritas. Yang minta diruqyah mayoritas masyarakat itu sebetulnya punya satu alasan, yaitu gangguan psikologis. Saya untuk meruqyah yang reaksinya badannya sakit, badannya pegal, badannya panas, itu hanya sebagian kecil. Yang sampai kesurupan total pun sebagian kecil. Tapi yang diruqyah tiba-tiba jadi nangis, jadi emosinya meledak, jadi memorinya jadi teringat kembali, itu justru lebih banyak. Kenapa? Karena itu adalah gangguan psikologis. Dengan gangguan psikologis, kenapa saat diruqyah jadi bereaksi juga? Ya, karena yang kita niatkan kepada Allah itu bukan hanya ingin membuang gangguan jin di dalam tubuh pasien, tapi kita meminta kesembuhan kepada Allah. Makanya, ya Allah, kalau memang mau memberikan kesembuhan kepada orang tersebut, ya berbagai macam cara gitu. Bisa psikologisnya kembali diingatkan kepada masa lalunya, bisa psikologisnya kembali di refresh gitu ya. Jadi asalnya galau, gelisah, tiba-tiba diperdengarkan ayat Al-Quran jadi lebih tenang gitu. Nah, itu yang paling banyak dialami itu sekarang itu. Orang-orang itu untuk yang diruqyah yang benar-benar gangguan jin itu justru sebagian kecil, Bapak Ibu. Lebih banyak di kita itu orang yang terkena gangguan psikologis. Karena stres, dia berpikir saya seperti ada gangguan, karena pikiran saya terlalu macam-macam, bila diruqyah, alhamdulillah setelah diruqyah dia mengalami perbaikan, psikologisnya mengalami perbaikan lagi gitu. Contoh, saya pernah meruqyah seorang akhwat, seorang perempuan ya. Seorang perempuan minta diruqyah, datang ke tempat kami dengan diantar oleh temannya. Ya, diantar oleh temannya. Pada saat ditanya, mohon maaf, Teteh, saya kan manggilnya Teteh ya, kalau di Jawa Barat kan manggilnya Teteh. Mohon maaf Teteh, ada keluhan apa? Enggak sih, enggak ada keluhan apa-apa kalau fisik. Cuma saya sering merasa sedih, sering merasa seperti ada yang membisikkan untuk ya sesuatu yang aneh gitu katanya gitu. Pokoknya yang jelas saya jadi berubah aja kepribadiannya gitu. Saya berubah aja kepribadiannya dulu. Saya ceria, tapi sekarang saya lebih cenderung lebih menutup diri gitu. Oke. Saya ruqyah, ternyata apa? Reaksinya luar biasa, bukan kesurupan, luar biasa nangis kencang-kencangnya. Nangis bener, senangis-nangisnya dia. Tapi enggak kesurupan, sadar dia. Tapi mohon maaf, Teteh barusan waktu saya bacakan ayat Al-Ruqyah, Teteh dengar kan? Kalau Teteh dengar, apakah Teteh juga menyimak apa yang saya ucapkan selain bacaan ayat Al-Ruqyah? Menyimak, bahkan saya dengar menerima seterbuka mungkin gitu apa yang akan ucapkan. Oke. Terus kenapa Teteh sampai nangis seperti itu? Saya teringat kan kejadian yang memang membuat saya sakit hati, kejadian yang memang membuat saya merasa merasa benar-benar terpukul katanya gitu. Emang kejadian apa Teh? Jadi memang ini kesalahan saya. Saya dulu pernah pacaran, ternyata pacar saya memperkosa saya. Naudzubillah. Subhanallah, saya juga langsung mengelus dada ya, Masya Allah. Ternyata ini yang membuat Teteh ini menjadi berubah kepribadiannya, menjadi berubah cara hidupnya yang asalnya terbuka, yang asalnya happy, jadi sekarang lebih tertutup karena kejadian ini. Saya tanya ke Tetehnya, Teteh, waktu itu apa yang Teteh rasakan begitu si pacar Teteh melakukan itu? Marah, sedih, benar-benar saya kecewa. Sampai saya pun waktu itu putuskan pacar saya, karena saya udah nggak mau lagi. Tapi setelah kejadian itu, ya itu saya merasa ya kesedihan saya memuncak, kesedihan saya menjadi-jadi gitu kesedihannya.
Makanya begitu saya mendengarkan ayat ruqyah seperti barusan, saya seperti benar-benar diingatkan kembali terhadap kejadian itu. Oke. Kita menyadari kalau pacaran itu dilarang dalam agama Islam. Iya, sekarang saya sadar. Dan saya pun menyadari kalau itu memang kesalahan saya dulu. Mengapa saya pacaran. Dan akhirnya kejadiannya terjadi seperti itu. Oke. Tapi teteh belum ikhlas dengan kejadian itu kan? Iya, makanya mungkin saya seperti ini karena sebelum kesalahan itu. Oke. Kalau teteh sudah menyadari, sekarang teteh yang perlu kita lakukan adalah ikhlaskan semua yang terjadi. Ya. Teteh sudah sadar bahwa itu kesalahan teteh sehingga itu semuanya jadi kejadiannya sampai seperti itu, ikhlaskan teh. Karena saya yakin yang terjadi kepada teteh itu atas izin Allah, takdir dari Allah. Mungkin ini peringatan kepada teteh yang khawatirnya dulu terlalu over ya dalam pacaran sehingga ya pacar teteh berani seperti itu sampai nekat seperti itu sehingga terjadilah hal seperti ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini teteh bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Jadi poin yang pertama teteh ikhlaskan kejadiannya, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu diambil hati, jadikan saja sebuah pelajaran. Karena pasti ini atas izin Allah. Ya. Pertama saya menjadi ikhlas pada tersebut. Yang kedua, saya menyuruh teteh ambil tindakan. Kejadian ini walaupun sudah berlangsung bertahun-tahun lalu, teteh masih bisa mengajukan ke ranah hukum. Ambil tindakan teh, laporkan. Kenapa? Khawatir kalau teteh tidak melaporkan, khawatir ada korban lain selain teteh. Tapi saya malu untuk melakukan. Nah itulah yang harus kita lawan. Rasa malunya itu jangan sampai ditahan di dalam hati, tapi keluarkan. Memang itu seolah-olah merusak harga diri kita, tapi demi menyelamatkan perempuan lain yang jangan sampai kejadian seperti teteh terulang lagi. Ya apa salahnya saya bilang. Jadi kalau gitu, ya akhirnya katanya sih dia mau lapor. Cuma sampai sekarang saya belum lagi mendengar apa kelanjutannya. Mudah-mudahan sih memang sudah ada penanganan, mudah-mudahan. Nah intinya apa? Biasanya reaksi seperti ini itu diakibatkan oleh kesalahan masa lalu, oleh kesedihan di masa lalu. Dan ini yang paling banyak dialami gitu. Apalagi dengan metode tazkiyatun nafs dan muhasabah. Yang paling banyak itu ini. Yang paling banyak itu reaksi seperti itu. Reaksi yang tiba-tiba menangis, tiba-tiba histeris yang benar-benar meluapkan kesedihan gitu. Yang terjadi seperti itu. Nah, jadi intinya tadi ada yang reaksi itu karena ada gangguan jin, karena ada gangguan sihir, dan ada juga memang karena faktor psikologis orang tersebut. Dan sekarang yang paling banyak itu yang ketiga, faktor psikologis. Makanya kita sebagai peruqyah benar-benar harus bisa memberikan konseling yang maksimal. Jangan sampai apa-apa dihubungkan dengan gangguan jin. Jangan apa-apa disalahkan jin. Belum tentu jin juga yang salah. Nanti kalau jinnya marah gimana? Enak aja nyalahin saya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan? Apa-apa jin juga kalau dia bisa melakukan tindakan bisa melaporkan balik kita loh, mencemarkan nama baik gitu. Jin dicemarkan nama baiknya, apa-apa disalahkan jin, padahal kan nggak semuanya gitu ya. Ini kesalahan kita. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwa setiap orang itu tidak selamanya yang diruqyah itu bereaksi karena akibat gangguan jin, akibat gangguan sihir. Banyak juga yang diakibatkan oleh faktor psikologis diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dari tadi ya indikasi-indikasi tadi semuanya sudah mulai terpahamkan bahwa oh iya, kalau reaksinya seperti ini gangguan jin. Kalau reaksinya seperti ini gangguan sihir. Kalau reaksinya seperti ini gangguan psikologis. Ya. Oke. Baik, saya akan buka chat dulu karena sudah ada 3 chat yang masuk. Oke. Oh, dari Bu Andika 3-3-nya ini. Berarti saya gangguan jin. Oke. Kalau nangis kenceng banget berarti bukan gangguan ya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan jin. Ya, tergantung juga sih. Memang kalau nangis kenceng pada saat diruqyah dengan dia sadar, biasanya sih itu memang karena faktor psikologis biasanya, Bu. Dia memang sedang mengalami goncangan batin, mungkin sedang diingatkan oleh Allah, memorinya lagi diberikan kembali oleh Allah tentang kejadian-kejadian di masa lalunya. Apalagi kalau misalkan pada saat kita ruqyahnya menggunakan metode muhasabah gitu.
Ya, menggunakan metode muhasabah. Soalnya banyak sekali kejadian, Bu. Saya meruqyah orang yang diruqyah sampai sahabat bacakan ayat Al-Quran sampai habis 1 jam, nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apa-apa. Pas saya tanya, maaf Ibu, setelah saya ruqyah apa yang dirasakan sekarang? Nggak ngerasa apa-apa, biasa aja. Oke. Kemudian saya ajak muhasabah. Kalau gitu Bu, kita istighfar yuk. Kita istighfar, terus bimbing istighfar, bimbing istighfar, sambil saya berikan masukan untuk mengingat dosa-dosa di masa lalunya, minta maaf kepada Allah, dan maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Kemudian dia nangis kenceng banget, keluar air mata banyak banget, karena dia ingat bahwa saya pernah melakukan kesalahan ini, bahwa saya pernah diperlakukan tidak baik juga oleh orang lain gitu. Tapi hati kecilnya tidak mau memaafkan, sementara saya tadi memaksa untuk ibu maafkan orang tersebut. Selama masih ada ganjalan di dalam hati untuk tidak memaafkan orang itu, maka kemungkinan ibu sembuh akan sangat kecil. Ibu harus benar-benar bisa memaafkan orang tersebut kalau ibu mau sembuh. Terus, ibu ingat kejadiannya, ingat bagaimana dia melakukan kesalahan kepada ibu. Pikirlah bahwa itu adalah kejadian yang memang Allah berikan izinnya. Allah izinkan sehingga itu terjadi kepada ibu. Nah, makanya sekarang ibu pertama ikhlaskan kejadiannya, rubah marahnya menjadi maaf, rubah kesalnya menjadi ikhlas, semuanya berkembalikan kepada Allah. Nangis kenceng banget, Bu. Dan apa yang terjadi setelah dimuhasabah seperti itu? Dia langsung ngaku, iya sekarang saya kayaknya lebih nyaman, badan saya lebih tenang, lebih enteng, lebih merasakan enak aja gitu. Artinya apa? Artinya ternyata reaksi nangisnya itu yang membuat dia lebih nyaman gitu. Terus apakah tidak ada peran jin di situ? Ya bisa saja ada peran jin di situ. Cuma lebih cenderung ke diri sendirinya dulu gitu. Kita jangan langsung menyalahkan jin, jangan apa-apa menyalahkan jin. Karena saya mendapat ilmu dari guru saya, Ustaz Nadif ya, Ustaz Nadif Khailani, Masya Allah, beliau salah satu guru terbaik saya dalam ruqyah. Dan saya membaca bukunya tentang ibarat lalat dan sampah, itu luar biasa sekali. Jadi kita memahami sekali bahwa gangguan jin itu masuk, tidak semata-mata bisa masuk begitu saja. Tapi gangguan jin itu masuk, pasti ada sesuatu di dalam diri kita. Ustaz Nadif menganalogikan jin itu lalat. Ya, jin itu lalat dan dosa kita adalah sampahnya. Maka jin bisa masuk ke dalam diri kita, pasti ada sampah-sampah di dalam kalbu kita, ada sampah di dalam diri kita yang membuat mereka bisa masuk. Makanya cara membuat mereka keluar adalah dengan kembali membersihkan jiwa kita, membersihkan kalbu kita dengan tazkiyatun nafs dan muhasabah. Luar biasa sekali ya. Jadi kalaupun emang ada gangguan sihir, Ustaz Nadif itu tidak langsung berpikir, oke kita kembalikan sihirnya ke orangnya. Enggak. Oke kita kembalikan sihirnya supaya orangnya merasakan hal yang sama. Enggak. Ustaz Nadif langsung berpikir seperti ini. Ya sudah, kalaupun memang saya punya kena gangguan sihir, toh Rasulullah pun pernah kena gangguan sihir atas izin Allah. Saya pun atas izin Allah pasti ini kejadiannya gitu. Jadi kejadian ini pasti atas izin Allah. Makanya perlu saya lakukan apa? Ikhlaskan dan terus berusaha memperbaiki diri supaya sampah yang menjadi sumber masuknya sihir itu ke dalam diri saya bisa keluar secara sukarela gitu. Kan gitu kan? Kalau kita di dalam rumah ada sampah, lalat masuk, wajar. Tapi kalau kita sampahnya buang, lalat pun akan ikut keluar. Sama. Kalbu kita pun, hati kita pun seperti itu. Kalau memang ada sampah di dalam diri kita, ada dosa-dosa yang masih mengganjal di dalam diri kita, maka secepatnya kita buang dengan mengikhlaskan, memaafkan orang yang menyakitinya, dan menjadikan pelajaran dari apa yang terjadi. Insya Allah itu akan lebih mudah mengeluarkan jin dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita. Ya, itu analogi lalat dan sampah yang saya baca dari bukunya Ustaz Nadif. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu memikirkan ini sihir dari siapa, tidak perlu. Kita tidak perlu memikirkan ini sihir dari si fulan, udah kita kembalikan ke si fulan, nggak perlu. Kita berpikir kalaupun memang ini sihir datang dari orang lain, ya sudah, saya minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan, hilangkan sihir ini dari dalam diri saya.
Kalau ada dosa dari dalam diri saya yang membuat sihir ini bisa masuk, ya Allah maafkan saya. Maafkan segala kesalahan saya. Dan saya pun sudah memaafkan orang yang menyakiti saya. Ya. Termasuk orang yang sudah menyakiti saya sudah memaafkan ini, ya Allah. Kalau memang itu adalah dosa, maka Engkaulah yang berhak menghukum. Jadi kalau kita nanti meruqyah, misalkan ada orang yang bereaksinya mengaku sihir dari seseorang, kita jangan percaya. Kita jangan langsung percaya gitu. Karena khawatir itu hanya mengadu domba kita dengan orang tersebut. Sebaiknya ya tadi kita muhasabah saja diri kita. Pasti sihir itu masuk atas izin Allah dan pasti ada media yang membuat sihir itu masuk. Dan media itulah yang kita harus buang. Ya. Ya. Intinya muhasabah, pentingnya tazkiyatun nafs dalam ruqyah syar'iyah ini. Kemudian chat apa lagi nih? Kalau saya jenis apa Ustaz? Karena 10 tahun lalu ada cahaya bulat masuk ke dalam mata kanan saya. Oke. Bentar. Ini jaringannya agak lemot. Oke. Jenis apa Ustaz? Karena 10 tahun lalu ada cahaya bulat masuk ke dalam mata kanan saya. Oke. Ini sepertinya perlu konsultasi lebih intens karena saya tidak bisa langsung menyimpulkan nih kalau seperti ini. Khawatirnya pertama, memang cahaya bulat masuk ke dalam mata kanan. Yang kedua, khawatirnya itu ada halusinasi yang ibu rasakan akibat mungkin gangguan jin yang ada di dalam tubuh ibu, gitu, dalam diri ibu. Jadi ini perlu konsultasi khusus ya. Tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini karena kalau tidak mendengar secara langsung, tidak mau melihat secara langsung, saya tidak bisa langsung menyimpulkan. Nah, itu juga ya yang menjadi syarat seorang peruqyah itu tidak bisa menyimpulkan tanpa diagnosa, tanpa anamnesa. Ya. Kita itu berbeda dengan dukun. Kalau dukun itu kadang-kadang hanya melihat saja terawang langsung ketahuan. Kita enggak. Kita juga punya logika juga gitu. Kita juga bermain logika juga. Oh, ini karena faktor ini, berarti bukan gangguan jin. Oh, ini adanya kejadiannya seperti ini. Iya, berarti gangguan jin. Ya. Jadi mungkin untuk jenis apa ibu yang dirasakan, insya Allah nanti ya kalau misalkan selesai acara pelatihan ini, ibu mau konsultasi, saya persilahkan. Ya mungkin nggak malam ini, kalau terlalu malam mungkin besoknya atau besoknya lagi, kapan lah ibu mau konsultasi, saya persilahkan gitu ya. Kalau tidak via grup, boleh via Japri aja. Berikutnya beberapa tahun kemudian mata sering pusing berat. Kalau kumat mau tidak mau harus saya baringkan. Kalau saya merasakan seperti mau pingsan dan oleng berat. Oke. Saya bisa bersyukur kalau kejadian ini Allah berhidayah kepada kami sekeluarga dan dipakai sehat. Alhamdulillah. Jadi, nah ini yang paling pentingnya Bu. Justru ini yang diharapkan oleh Allah. Mungkin dengan ujian ini Ibu merasakan apa yang dirasakan sekarang gitu ya, seolah-olah merasa tersiksa, seolah-olah merasa terganggu dengan kesehatannya. Tapi begitu Ibu berpikir ini seolah-olah memberikan hidayah kepada Allah gitu ya, memberikan hidayah untuk dekat kepada Allah, maksudnya itu luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Allah. Dan mungkin kejadian-kejadian sebelumnya terjadi ke Ibu gitu ya, adalah kifaratnya dosa Ibu gitu. Semuanya saya yakin, saya sendiri, Ibu sendiri merasa banyak dosa, dan mudah-mudahan dengan itu Bu adalah penghapus dosa. Sehingga nanti kalaupun nanti Ibu dipanggil oleh Allah, dosa Ibu sudah tercuci di dunia ini dengan ujian-ujian tadi. Sehingga lebih mudah untuk masuk surga. Amin. Ya Allah, amin. Ya. Itu ya Bu ya, Bu Andrika, Masya Allah kisahnya mungkin seharusnya ini di open mic kan untuk bisa yang lainnya sebagai ibrah buat yang lain gitu ya. Tapi mungkinlah lain kali ya. Baik. Sekarang ini pertanyaan dari Pak Bastian ya. Pak Bastian, bagaimana menyadarkan orang yang kemasukan jin? Orang yang kemasukan jin itu hanya beberapa bagian di saraf pusatnya yang diganggu sehingga dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan organ tubuhnya. Ya. Tapi kolbunya itu masih dia sendiri yang pegang. Hati kecilnya masih dia sendiri yang pegang.
Maka cara pertama untuk bisa menyembuhkan orang yang sedang kemasukan jin adalah dipanggil namanya. Panggil namanya. Contohnya kalau Pak Bastian yang kemasukan jin, Pak Bastian, ayo Pak, ambil kembali kok kesadarannya. Jangan mau Bapak dipengaruhi oleh jin itu. Jangan mau tubuh Bapak dikendalikan oleh jin. Ayo Pak, ambil kembali kesadarannya. Ambil kembali kesadarannya. Biasanya dengan cara seperti itu, insya Allah akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah orang tersebut sadar. Karena bagaimanapun dia itu sebetulnya ingin sadar, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyadarkannya. Maka kita bimbing, ayo Pak, di dalam hati istighfar, ya, ajak istighfar hatinya, kemudian terus dipanggil namanya supaya dia terus dalam kondisi sadar kalbunya. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa kembali gitu kesadarannya. Itu yang paling utama seperti itu Pak. Panggil namanya, panggil kalbunya, panggil nafsnya, panggil jiwanya, supaya dia yang bisa mengontrol tubuhnya kembali. Gitu. Jinnya melemah dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa menggunakan teknik yang aneh, saya biasanya kalau menghadapi ruqyah kesurupan massal kayak di sekolahan gitu ya, kan nggak mungkin ya kita panggil satu-satu dengan nada seperti itu gitu. Karena saya beberapa kali diundang ke satu SMK untuk menangani kasus kesurupan massal. Saya menangannya seperti ini, lebih simpel Pak. Saya minta ke ibu kantin es batu, Pak. Saya minta ke ibu kantinnya es batu. Bu, ada es batu? Nah, buat apa Pak? Pokoknya ada nggak? Dia bilang gitu. Ada banyak. Ya udah saya minta ini. Nah, kan Bapak kesini saya minta untuk kami minta untuk menyelesaikan masalah kesurupan masalah ini gitu. Kok mintanya es batu? Udah Bu, tenang aja. Dan ternyata Pak, begitu saya tempelkan es batu ke wajah si orang-orang yang kesurupan, mereka sadar. Kenapa? Kalbunya kaget. Dia kaget karena merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang gitu. Loh, sadar langsung. Dan itu efektif, Pak. Saya pernah beberapa kali seperti itu dan alhamdulillah semuanya efektif. Jadi, silakan nanti kalau ada yang kesurupan, apalagi kesurupan massal ya, tempelkan es batu aja, boleh di pipinya, di keningnya, pokoknya di anggota bagian tubuhnya ditempelkan es batu. Dia akan sadar. Kenapa? Karena jiwanya terkagetkan gitu. Jadi jiwanya terkaget, wah ada yang ini nih, ada yang membuat saya terkejut nih gitu. Nah, jadi kalau saya biasanya menggunakan dua cara itu Pak. Yang pertama panggil namanya sampai dia sadar. Memang itu membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Yang kedua, kalau saya ingin instan, saya tempelkan es batu ke pipinya. Insya Allah bangun, Pak. Insya Allah dia sadar. Ya. Itu Pak Bastian ya, cara untuk menyadarkan orang yang kemasukan jin. Seperti itu dulu aja. Ya, baik. Oke, saya kembali ke share screen dulu ya sebelum kita diskusi lagi. Alhamdulillah sudah ada forum diskusi ini walaupun via chat ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah ini, tadi kita diagnosanya melalui ruqyah. Lalu setelah ruqyahnya selesai, kita proses ruqyahnya sama kan? Seperti tadi ruqyahnya sama. Kita memperdengarkan ayat Al-Quran supaya orang lain itu mendengarkan secara khusyuk, secara fokus, secara konsentrasi, baru ketahuan, oh ini gangguannya ini penanganannya seperti ini. Baru yang ketiga konseling. Nah ini konseling yang paling sering kita memakan waktu lama, itu konseling. Ya. Karena dengan konseling itu kita benar-benar mendengarkan keluhan pasien atau mendengarkan hasil dari ruqyah pasien itu untuk bisa bisa mendapatkan tindak lanjut dari setelah ruqyah ini mau seperti apa. Ya. Dan makanya seorang praktisi ruqyah itu perlu bisa public speaking, perlu bisa berbicara dengan baik di hadapan pasien-pasiennya. Jangan sampai seolah-olah pasien itu dihakimi, jangan sampai seolah-olah pasien itu merasa disalahkan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi proses tiga ini aja. Kita diagnosa dulu, gangguannya dari mana, baru kita eksekusi. Kalau gangguan jin, ya sudah kita nasihati jinnya, kita dakwahi jinnya supaya dia keluar dengan senang hati, dengan sukarela. Kalau gangguan sihir, kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Ya. Kalau faktor psikologis, kita ajak ngobrol, kita konseling lebih banyak. Ya, gitu ya.
Jadi ini cara untuk melakukan terapi ruqyah syar'iyyah. Sudah ibarat lampahnya adalah kalau ya dosa. Kita akan mulai ke menggerakkan spiritual kita, menggerakkan kolbu kita, menggerakkan jiwa kita ke arah yang lebih baik. Jiwa atau kolbu mungkin itu bergerak. Jadi ya, spiritual movement itu adalah lebih banyaknya. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara ruqyah mandiri. Mandiri itu membacakan, dan sebagian besar berfokus bahwa dibaca. Bacaan apa yang dibaca? Padahal yang dibaca apa? Seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Sekali lagi, seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Tapi kalau mau simpel, untuk ruqyah mandiri itu setidaknya sebelum bacakan mu'awidz. Berapa kali gitu ya. Tapi setidaknya ya minimal sekali-sekali kita membacakan rikul ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiapkan ke tangannya masing-masing, usapkan ke seluruh tubuh. Oke. Semuanya mudah-mudahan sudah punya wudhu saja. Simulasi ruqyah mandiri. Baik. Kita sama-sama ruqyah mandiri. Pertama beristighfar, memperbanyak istighfar. Yuk, kita istighfar dulu minimal 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Tiupkan telapak tangannya Bapak Ibu semuanya. Oke, telapak tangannya 2. Karena kita kan benar-benar membaca gitu ya. Tiupkan telapak tangannya. Sekarang kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin rahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Silakan Bapak Ibu tiupkan ke tangannya masing-masing sambil di dalam hati niatkan bacakan di dalam hati. Tiupkan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Dari mulai kepala, wajah, leher, badan, dan niatkan apa yang kita bacakan, yang kita usapkan ini adalah benteng kita, pelindung kita yang sudah kita minta kepada Allah. Ya. Seperti itu. Yang susah apanya? Ikhlasnya. Yang susah apanya? Benar-benar kepada Allah yang minta. Bacaannya simpel. Hanya dengan pada telapak tangan, kita punya air, kan? Boleh bacakan ke air tadi, bacaan-bacaannya tadi. Al-Fatihah, tiupkan ke air. Terus kita minum, jangan lupa minumnya pakai tangan kanan sambil duduk. Dan pada saat kita akan mulai minum, bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh seperti itu ya. Dengan seperti itu. Jadi, boleh ke telapak tangan, kalau kita semua bacakan dulu 3 surat itu, insya Allah kalau kita akan lebih terlindung dari gangguan jin. Kalau memang ada gangguan jin, akan Allah mudahkan untuk bisa dikeluarkan. Karena itu sudah ada di mandiri. Tapi bacaan tadi untuk ruqyah mandiri supaya ya jangan lepas 5 waktunya, jangan lepas sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid 5 waktu itu menjadi bagian yang paling penting. Jin itu adalah membuat kita tidak khusyuk dalam beribadah, sering lupa rakaat. Kalau kita sebagai imam misalkan makmum mengingatkan, kita sebagai makmum insya Allah akan meminimalisir gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena gangguan yang pertama pada saat kita mudah khusyuknya. Pikiran-pikiran kita tidak semelayang waktu kita melakukan sholat munfarid, dia melakukan sholat sendiri, tidak semelayang itu, lebih cenderung lebih khusyuk gitu. Jadi yang paling utama setelah tadi bacaan, maka mulailah sekarang tidak lepas sholat berjamaah. Yang berikutnya, jangan lupa tilawah Al-Quran. Semakin hari diusahakan semakin. Karena tadi jin itu memang tidak suka kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau kita dalam Allah, jin semakin tidak suka, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Apalagi kalau tilawah kita niatkan untuk meruqyah diri kita sendiri. Dan jangan khawatir takut kesurupan. Kalau kita biasanya meruqyah diri sendiri, nggak pernah kesurupan. Karena kita orang lain mungkin saja bisa kesurupan. Tapi kalau kita meruqyah diri sendiri, sangat kecil kalau mau kesurupan. Kenapa? Karena kita dalam kondisi 100% sadar. 100% sedang menghamba kepada Allah. Ya, saum sunnah ya. Insya Allah mungkin kalau kita mengikuti pemerintah Jumat Sabtu, tapi kalau kita menjalankan ibadah haji, maka besok kita sudah mulai saum Arafah dan Tarbiyah itu mulai besok. Ya. Tapi saum sunnahnya banyak ya, jalankan, Yaumil Bidnya kita jalankan, atau mungkin saum Daud kita jalankan nggak apa-apa. Yang penting saum sunnah ini hilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita. Karena dengan media saum, insya Allah jin-jin di dalam diri kita pun akan semakin lemah. Nah,
Terus yang berikutnya, jaga wudhu Bapak Ibu. Dengan menjaga yang sulit ditembus oleh bangsa jin. Makanya Rasulullah menganjurkan sebelum tidur itu punya wudhu dulu. Karena banyak sekali gangguan jin itu datang. Ya. Jadi sebaiknya jaga wudhu. Kan bisa batal? Ya pasti. Semua orang pun wudhu pasti batal. Batal wudhu lagi. Insya Allah itu akan lebih baik. Oke. Yang selanjutnya, baca al-masurat, zikir al-masurat, zikir pagi petang, perlindungan pagi petang ya. Yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, zikir al-masurat itu. Silakan, mungkin kalau misalkan zikir al-masurat yang sudah dibukukan, silakan dibaca, itu insya Allah akan menjadi penjaga kita dari gangguan jin. Karena di dalam satu hadis, dalam satu keterangan dikatakan kalau kita membaca ayat kursi di waktu fajar dan kita membaca ayat kursi di waktu senja, setan dari gangguan jin dari semalam panjangnya itu, dari mulai senja sampai fajar. Makanya Rasulullah pagi sampai sore kita terjaga, sore sampai pagi lagi kita terjaga. Ya, zikir al-masurat. Banyak yang sekarang udah jual zikir al-masurat ya. Toko kita, toko buku bisa ada zikir al-masurat. Ya. Selanjutnya jangan lupa sedekah karena ya kalbu kita semakin nyaman. Ini saya punya ada seorang ibu yang aktivitas sehari-harinya seorang penjual gorengan keliling. Ya, tahu sendirilah penjual gorengan keliling yang yang pakai nyiru gitu ya, pakai seperti itu. Keliling omsetnya berapa sih? Saya yakin nggak sampai ratusan ribu, ya, nggak sampai ratusan ribu keuntungannya gitu. Karena kalau pengen keuntungan besar, pasti barang yang dijual pun harus banyak kalau gorengan. Nggak sampai ratusan ribu, mungkin cuma puluhan ribu aja keuntungannya yang didapat si ibu itu dalam satu hari. Tapi beberapa waktu sebelumnya si ibu pernah datang ke dokter, ke rumah sakit, dan divonis dia mengalami jantung koroner. Harus pasang ring. Pasang ring berapa? Pasang ring waktu itu satunya 30 juta. 30 juta perlu waktu berapa tahun? Ya, secara logika kita, uang 30 juta untuk pasang ring. Dan saran dari rumah sakit itu dia harus pasang ringnya 2 buah. Karena penyempitan pembuluh darahnya sudah sangat panjang. Jadi harus 2, harus punya uang. Masya Allah. Saya pun sampai agak sedikit ingin meneteskan air mata waktu itu begitu dengar kondisinya seperti itu. Sakit juga seperti kita membantu juga nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya bantu dengan memberikan saran. Setelah dibekam oleh istri saya, dia datang ke sembuh. Saya bilang nih, ibu bisa nggak setiap hari menyedekahkan barang dengan ibu kan? Mungkin kepada orang-orang yang belum sarapan, yang mau silakan sedekahkan itu bu. Insya Allah saya bisa. Saya dengar rutin si ibu itu memberikan makanan kepada orang-orang lain deh. Rutin tiap hari terus memberikan. 3 bulan kemudian dia datang, alhamdulillah saya kemarin dicek up lagi ke dokter, diperiksa lagi ke rumah sakit, ternyata jantung koroner saya sudah bertahan. Ibu melakukan terapi apa? Enggak, saya nggak melakukan terapi apa-apa. Saya hanya melakukan terapi sedekah saja. Supaya gembiranya gitu. Alhamdulillah alamin. Bu, saya ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan ibu terus mendapatkan kesehatan semua dari Allah. Dan begitu saya tanya, ibu, pada saat ibu bersedekah, saya merasakan tenang aja. Oh gitu. Ternyata setelah teliti, Pak ya, setelah teliti, begitu orang mengalami ketenangan, maka kemungkinan masuk lagi ke jantung itu akan semakin lancar. Sehingga ke jantung yang menyebabkan jantung koroner. Maka itulah yang menjadikan si ibu ini akhirnya jantungnya menjadi lebih baik. Masya Allah ya. Kita dengan sedekah loh. Dengan sedekah bisa sampai seperti itu. Jadi ya kalau memang kita jalankan aja yang ini, insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan yang paripurna Allah berikan. Tapi tidak jadi masalah. Banyak orang yang berkebutuhan khusus, tapi dia bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak merasakan kekurangan, khususnya itu sebuah kelebihan, bisa berkarya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, luar biasa. Ruqyah ini lihat dari keluar atau tidaknya jin dari dalam tubuh kita. Puncak keberhasilan dari ruqyah adalah perbaikan diri. Sekali lagi ya, puncak dari keberhasilan ruqyah adalah perbaikan diri. Sekarang kalaupun penyakitnya sembuh, murka, maka bisa dibilang itu ruqyahnya belum berhasil. Ya, karena puncak dari kesembuhan pasca ruqyah adalah perbaikan diri. Bukan apa-apa, tapi perbaikan diri. Kita hijrah ke arah yang lebih baik, itu berarti ruqyahnya berhasil. Ya, hasil. Saya dulu adalah seorang musisi, pemain band ya dulu, sempat hampir masuk ke major label, masuk ke TV ya, dengan tidak jadi itu, dan diperkenalkan ke dunia ruqyah. Begitu saya masuk ke dunia ruqyah, saya tinggalkan semua aktivitas musik saya, alhamdulillah sekarang. Mudah-mudahan yang di sini pun, semua yang di sini, setelah melalui proses pembelajaran selama 1 bulan ini, insya Allah, setidaknya ada perbaikan diri.
perbaikan kebiasaan, perbaikan kesehatan yang tadinya mungkin ibadahnya masih agak kurang khusyuk, agak tadinya mungkin masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya merokok, ya merokok itu bukan kebiasaan baik, gitu, satu yang perlu ditinggalkan. Mudah-mudahan setelah melalui proses pembelajaran Tibbun Nabawi ini, kebiasaan merokoknya ditinggalkan, karena bagaimanapun di dalam bungkus rokoknya tertulis merokok membunuhmu, ya, tertulis itu. Ya, mudah-mudahan setelah kita baca, mengikuti pelatihan ini, kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Belum bisa sepenuhnya, setidaknya bertahap, ya. Dan diri minimal dari perbaikan kesehatan kita pun bisa kita dapatkan. Ya, baik. Itu untuk terapi ruqyah. Saya coba buka chat. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, poin dari ruqyah syariah ini adalah kita jangan takut mendengar kata ruqyah. Karena pertama, ruqyah itu bukan milik ustadz, bukan milik ulama, bukan milik kiai. Ya. Karena ruqyah itu semua orang memilikinya. Ruqyah itu milik semua orang. Tetap, ruqyah itu milik semua orang. Maka kalau kita ingin terbebas dari gangguan-gangguan yang memang sifatnya gangguan non medis, baik itu gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, gangguan psikologis, maka lakukanlah ruqyah mandiri. Kita boleh minta diruqyah dulu oleh orang lain sebagai panduan, tapi selebihnya usahakan ruqyah mandiri yang kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada orang lain, supaya kita tidak bertawakal kepada orang lain. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Kita tidak bergantung kepada rokinya, kepada peruqyahnya, tapi kita hanya bergantung kepada Allah. Nah, ruqyah mandiri yang terbaik adalah tadi berusaha memperbaiki diri supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Itu adalah titik maksimal dari ruqyah syar'i. Baik, di chat ada siapa lagi? Apa ruqyah bisa mengusir setan yang tinggal di rumah? Sangat bisa, Pak. Nah, baik, kita bahas sedikit. Dalam satu hadis dikatakan bahwa memang setan dari golongan jin itu senang tinggal di beberapa tempat. Di tempat yang memang tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Ya. Tentunya di hutan, di tempat-tempat yang memang jarang didatangi oleh manusia, itu memang di tempat tinggalnya bangsa jin. Bahkan tidak sedikit keterangan yang menyatakan istana jin itu ada di hutan, ada di laut, ada di gunung, gitu ya. Tidak sedikit kisah yang menyatakan itu, termasuk kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para di sirah, gitu ya. Memang seperti itu. Yang pertama, tinggal di tempat-tempat yang tidak pernah ditinggali oleh manusia. Yang kedua, di tempat-tempat atau di dalam lubang-lubang. Ya, lubang-lubang itu merupakan tempat tinggalnya bangsa jin juga. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu ingin membuang air ke dalam lubang, jangan lupa baca basmalah. Jangan lupa baca ta'awudz. Karena khawatir ada jin yang tinggal di situ, kita buang air ke sana, ke dalam lubang itu, atau kencing ke dalam lubang itu, gitu ya, tanpa berdoa terlebih dahulu, bisa saja nantinya terkena gangguan jin. Yang ketiga, tinggal di atap rumah. Itu banyak sekali keterangan yang menyatakan bahwa jin tinggal di atap rumah. Keempat, di pasar. Setan dari golongan jin juga sangat banyak di pasar. Makanya ketika Umar bin Khattab pernah berkata kan bahwa seburuk-buruknya tempat adalah pasar gitu ya. Karena memang di situ tempat tinggalnya banyak bangsa jin. Ya. Dan juga di rumah-rumah yang memang jarang diperdengarkan ayat Al-Quran, jarang dipakai untuk pengajian-pengajian, jarang dipakai untuk beribadah, itu setan senang tinggal di situ. Ya, setan senang tinggal di situ. Nah, cara mengusirnya ya tentu dengan ruqyah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ruqyah bisa untuk mengusir setan dari rumah? Sangat bisa. Nah, bagaimana caranya? Karena ini adalah bangunan, kita tidak mungkin membacakan ayat ruqyah sampai melihat reaksinya gitu. Kalau kita meruqyah orang, kita melihat reaksinya bisa. Tapi kalau kita melihat bangunan, kita ruqyah, nggak mungkin kita akan kelihatan reaksinya, nggak mungkin. Ya, maka caranya adalah dengan melakukan beberapa teknik.
teknik yang sering kami lakukan dalam ruqyah rumah yaitu membacakan ayat-ayat ruqyah ke dalam air, Pak. Jadi boleh siapkan air seember, sebaskom gitu, bacakan ayat-ayat ruqyah. Minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap beres suratnya tiupkan ke air. Ya. Setiap beres membacakannya tiupkan ke air, tiupkan ke air, tiupkan ke airnya. Nah, airnya itu diciprat-cipratkan ke bagian atap rumah dan sisanya dipakai ngepel seluruh bagian rumah. Ya. Jadi kalau yang di atap rumahnya diciprat-cipratkan saja, kalau yang di lantainya dipel menggunakan air ruqyah tadi. Biasanya sekitar 2 minggu rutin dilakukan itu. Insya Allah akan ada perubahan di dalam rumah tersebut. Yang pertama, ruqyah rumahnya menggunakan metode air. Bacakan ayat ruqyah ke dalam air yang ada di baskom tadi, ya di baskom, di ember tadi, dan gunakan air tersebut untuk mengepel rumah. Dan yang kedua, rumah tersebut perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak mungkin kita membacakan full selama 24 jam, setidaknya disetel murotal Al-Quran. Diputar murotal MP3 Al-Quran selama 24 jam full. Insya Allah nanti pun jinnya, setannya akan pergi dengan sukarela gitu. Karena tidak nyaman berada di dalam rumah yang senantiasa mendapatkan senantiasa diperdengarkan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, tentu saja rumahnya sudah dibersihkan nih. Sudah dibersihkan dengan air ruqyah, sudah dibersihkan dengan ayat Al-Quran. Tentu saja yang ketiga adalah orang yang ada di dalam rumah tersebut jangan lupa meningkatkan ibadahnya. Maka insya Allah rumah tersebut pun akan tidak nyaman ditinggali oleh bangsa jin. Ya, gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa terwakili gitu ya apa yang disampaikan. Jadi cara meruqyah rumah itu tadi simpel, Pak. Tidak sesulit meruqyah manusia, tidak sesulit meruqyah orang. Kalau meruqyah orang itu memang perlu konsultasi lanjutan, tapi kalau meruqyah rumah tidak perlu karena rumah nggak mungkin konsultasi kan, nggak mungkin ngajak ngobrol kan rumah gitu ya. Jadi rumah cukup seperti itu aja. Dan yang paling penting itu di dalam rumah itu supaya setannya keluar, orang yang menghuni rumah tersebut jangan mau dipengaruhi oleh setan dari golongan jin. Lawan jinnya, insya Allah dia akan tidak nyaman berada di dalam rumah kita. Oke. Itu ya Bapak Ibu tentang ruqyah syar'iyyah. Selanjutnya, insya Allah ya, mulai pertemuan minggu depan kita akan diagnosa. Di materi diagnosa ini ada 2 metode diagnosa yang akan saya perjelas, yaitu diagnosa medis dan non medis. Di mana diagnosa medis akan saya tekankan di 2 metode, yaitu anamnesa dan anatomi. Kalau non medisnya psikologis, yang nama penyakitnya itu psikosomatis. Ya, insya Allah pertemuan minggu depan 2 hari, Selasa Rabu kita akan membahas diagnosa. Karena nanti kalau membahas diagnosa itu kita akan bisa mendiagnosa telapak tangan, Pak, melihat penyakit melalui telapak tangan, melihat penyakit melalui mata, melalui lidah, bahkan melihat yang diderita oleh orang tersebut. Nah, jadi ini untuk pertemuan ke depan kita akan mulai belajar diagnosa. Ada diagnosa medis dan ada diagnosa non medis. Kalau diagnosa medis kita akan anamnesa, mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu adalah metode wawancara, Pak. Metode bertanya kepada pasien tentang penyakitnya gitu. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba bisa menyimpulkan, oh Bapak sakit ini ya, nggak mungkin. Tetap kita harus mendengar dulu penjelasan dari orang tersebut. Nah, itu yang namanya anamnesa, wawancara. Dan dalam wawancara itu ada beberapa hal yang harus kita tanyakan. Yang pertama, keluhan utama orang tersebut apa? Contoh kalau ada orang datang dengan keluhan pusing, sakit kepala. Sampai sini kita bisa menyimpulkan nggak kalau orang tersebut sakitnya apa? Mohon maaf Pak, saya sakit kepala. Kepala saya agak pusing banget. Kira-kira penyakit apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada orang datang dengan keluhan sakit kepala, pusing. Kira-kira penyakit apa? Sakit kepala, penyakit kepala. Nggak tentu, nggak harus. Ya.
Makanya dalam anamnesa itu selain tadi kita menanyakan keluhan utama, kita tanyakan juga gejala penyertanya. Contoh tadi ada orang sakit kepala Pak, oke, Ibu sakit kepalanya sebelah mana? Sakit kepalanya sebelah sih Pak, cuma sebelah di sebelah. Ada yang tahu kalau penyakit kepala sebelah namanya apa? Migrain, betul. Migrain ya. Nah kan sudah ada gambaran kalau kita bertanya gejala penyertanya kan. Tapi kalau kita tidak bertanya gejala penyerta, nggak mungkin tahu. Tapi kita udah tahu nih, oh ini migrain. Nah kita langsung belajar. Ternyata migrain itu bukan di kepala sumber penyebabnya, tapi di lambung. Migrain itu sumber utamanya di lambung. Ketika orang lambungnya bermasalah, maka akan lebih mudah dia terkena penyakit migrain. Nah setelah kita tahu, oh ini migrain. Tapi benar nggak ini dari lambung penyebabnya? Karena bisa juga dari penyebab lain gitu kan. Benar nggak dari lambung? Kita tahu, oh iya, Ibu jelas sering mual, sering sakit kepala sebelah, maka ini kemungkinan besar itu Pak. Jadi yang pertama kita tanyakan keluhan utama. Yang kedua kita tanyakan gejala penyerta. Baru kita akan bisa menyimpulkan penyakit seseorang itu apa. Ya. Kalau anatomi jelas, anatomi itu nanti akan kita pelajari melalui organ tubuh kita. Salah satunya melihat telapak tangan kita. Melalui telapak tangan ini kita tahu penyakit apa saja yang ada di orang-orang tersebut gitu. Yang ada di pasien-pasien kita penyakit apa saja gitu. Melalui telapak tangan kita ini. Ya. Jadi melihat telapak tangan itu bukan meramal Pak ya. Bukan meramal, bukan apa seperti duk nasibnya gitu kan. Enggak, kalau kita melihat telapak tangan itu kita sambungkan dengan yang namanya ilmu anatomi. Oh, kalau ada kita itu biasanya ada indikasi masuk angin karena lambung terlalu banyak angin, suhu tubuh kita menurun, maka aliran darah jadi tidak lancar, tidak sempurna gitu warnanya. Ada bercak-bercak putihnya akibat aliran terhambat oleh hitamnya nih di telapak tangan. Garis tangannya berwarna hitam, maka kemungkinan besar kadar toksin di dalam tubuhnya, kadar racun di dalam tubuhnya itu terlalu banyak. Jadi bukan meramal Pak ya, kalau kita nanti melihat telapak tangan orang lainnya, kita belajar ilmu yang namanya ilmu anatomi. Ya. Setelah anamnesa, perut posisi ini apa penyebabnya? Kalau di sebelah sama-sama bahas nanti. Mungkin di pertemuan minggu depan mulai kita akan bahas tentang diagnosa ini. Baik, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat, boleh juga di open mic-nya silakan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Barangkali apa yang saya sampaikan masih banyak kurangnya, masih banyak yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi itu ya, Bapak, Ibu, insya Allah mulai minggu depan kita akan mulai belajar anak diagnosa, karena saya anggap materi untuk ruqyah syar'inya saya cukupkan terlebih dahulu di sini. Silakan Pak. Cara ngeruqyah pasien bagaimana Ustadz? Ya gimana Bu? Ya Pak? Cara ngeruqyah pasien tadi kan ngeruqyah mandiri, sekarang ngeruqyah pasien bagaimana? Oh, cara ngeruqyah pasien. Jadi waktu proses ruqyah Bapak belum masuk ya tadi ya? Soalnya tadi oh iya, baru ya. Maaf. Ya. Jadi tadi cara meruqyah pasien pada dasarnya hampir sama Pak, sama saja dengan meruqyah diri kita sendiri. Bacaannya pun bisa yang mana saja, boleh. Yang dari dicontohkan boleh seperti itu. Cuma kalau untuk meruqyah pasien ya kita niatkan untuk mendoakan orang tersebut. Sama prinsipnya meruqyah diri sendiri dengan meruqyah pasien itu sama aja. Cuma kita kalau untuk meruqyah diri sendiri fokusnya minta kepada Allah untuk penyembuhan diri kita sendiri. Kalau meruqyah pasien ya fokusnya untuk penyembuhan pasien itu. Kita bacakan ayat Al-Qur'an kepada pasiennya gitu ya, kepada orang yang kita ruqyah. Lebih bagus sih di telinga kanannya gitu ya, mendekati telinga kanannya bacakan, dan pasien tersebut suruh fokus, khusyuk dan konsentrasi mendengarkan apa yang kita bacakan. Biasanya nanti akan terjadi reaksi, Pak. Reaksinya macam-macam seperti tadi yang saya perhatikan di awal. Pada saat meruqyah anggota grup ini nih, ada yang merasakan tiba-tiba ada yang bergerak-gerak di bagian tubuhnya, ada yang merasakan gelisah pada saat diruqyah gitu. Nah, itu salah satu reaksinya. Nanti kalau meruqyah pasien, mungkin reaksinya bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba sampai kesurupan. Nah, itu tantangan bagi kita para peruqyah untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Oke, terima kasih. Pak Budi ya, cara meruqyah pasien sama. Fokusnya saja yang dirubah. Kalau meruqyah diri sendiri ya fokus ke kita. Kalau meruqyah pasien ya berarti fokusnya ke pasien kita. Caranya tadi
pasien tersebut kita suruh untuk mendengarkan apa yang kita bacakan sehusu mungkin, sekonsentrasi mungkin, sefokus mungkin. Gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan di chat. Telapak tangan sering keringetan. Nah, oke, ini sudah mulai masuk ke materi minggu depan ya, tapi tidak apa-apa karena udah bertanya saya coba jawab ya. Kalau telapak tangan sering keringetan, itu ada dua penyebab, ada dua indikator Bu ya. Kemungkinan pertama ada masalah pada otot jantung. Sebagian besar kita menyebutnya itu ada masalah pada jantung. Ya, kalau telapak tangannya sering berkeringat. Tapi tidak selamanya itu juga, karena ada indikasi yang kedua. Indikasi yang kedua adalah kelenjar keringat di dalam tubuh kita memang tidak normal. Faktor hormonal, Bu. Ada faktor hormonal juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang kelenjar keringatnya tuh over. Baru sedikit gerak aja udah keringatan banyak gitu. Tapi ingat juga kelenjar keringat itu tidak kadang-kadang ada juga yang tidak merata. Kadang-kadang ada yang hanya di bagian telapak tangan saja yang over gitu. Nah, jadi kalau kita ingin lebih memastikan kalau telapak tangan orang berkeringat itu kita harus memastikan ada gejala-gejala lain enggak gitu. Kalau yang indikasi pertama tadi telapak tangannya berkeringat plus disertai dengan sering sakit bagian dada kiri, sering sesek, kemudian dia kalau naik turun tangga sedikit mulai capek, maka hampir dipastikan itu ada masalah pada jantungnya. Kalau tidak, kemungkinan besar ada masalah pada kelenjar keringatnya. Itu ya, Bu Andika ya. Pak Martian, open mic. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau tadi yang materi rupiah tadi, kalau kita bacakan misalnya pakai teks itu bisa tak? Pakai teks misalnya karena ayat-ayat misalnya masalah sihir misalnya. Kita baca teksnya. Bisa tak? Sambil baca gitu maksudnya? Ya, sambil baca ya. Sambil baca gitu ya. Ya enggak apa-apa. Kan karena kebanyakan nggak hafal misalnya yang bagian pembatal sihir, ayat-ayat pembatal sihir. Iya. Iya. Pada dasarnya Pak bukan ini ya, bukan tiap peruqyah itu tidak harus bukan tidak harus ya, tapi sebaiknya memang hafal ayat Al-Qur'an. Tapi kalaupun memang belum hafal, ya tidak masalah. Tidak masalah kalau memang baca. Kalau memang ragu gitu ya, ragu dengan bacaan, kita baca saja daripada kita berusaha menghafal ternyata salah gitu. Lebih baik kita baca saja. Kalau memang itu belum hafal. Karena poinnya di sini walaupun kita baca, tapi kita niat benar-benar Allah kesembuhan terhadap pasien kita, maka insya Allah itu akan lebih tajam gitu dibanding kita masih mengingat-ingat nih bacaannya gitu, belum hafal sepenuhnya. Kadang-kadang fokus ke Allahnya jadi lupa gitu. Jadi menurut saya lebih baik kalau memang belum hafal ya dibaca saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Ada di chat lagi? Oke, bentar ya. Coba buka chat dulu. Belum kebuka. Telapak tangan bergetar sendiri kalau memegang sesuatu. Oke, telapak tangan bergetar sendiri kalau memegang sesuatu. Ini yang bertanya Pak Abdul Rauf ya. Pak Abdul Rauf, pernah ditensi nggak? Tensinya tinggi nggak? Boleh dibuka aja Pak mikrofonnya. Tensinya suka tinggi nggak Pak? Ya Pak Ustadz. Ya, tensinya suka tinggi nggak? Tensinya sih normal Pak Ustadz. Normal. Nah, terus? Iya. Itu kejadian sering bergetar tangan mulai kapan Pak? Gini, soalnya saya senang ke laut gitu Pak Ustadz. Senang mancing gitu. Nah, terus sering konsumsi obat antimo itu mungkin jangka panjang. Apa mungkin itu penyebabnya ya? Antimo, enggak sih sebetulnya nggak terlalu, bukan dari situ. Tapi sebagian nggak tahan mabuk. Jadi kendaraan sedikit minum antimo. Ya saya khawatir penyebabnya itu gara-gara konsumsi terlalu lama
akhirnya tangan getar-getar sendiri. Atau memang ada gejala lain ya? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Nah, kalau dari obat kimia sih Pak ya, obat kimia yang dikonsumsi terlalu sering gitu, dalam jangka waktu terlalu lama, efek yang paling terasa itu ke ginjal Pak. Bapak sering sakit pinggang nggak? Oh gitu ya? Oh enggak Pak Ustadz. Enggak. Cuma tangannya sering getar-getar sendiri aja kalau megang kertas gitu. Nah, kertas yang paling kentara Ustadz. Kalau megang yang lain yang berat enggak. Oh, oke. Kalau ya obat kimia sih tidak terlalu signifikan ke sana ya, walaupun memang mungkin ada, tapi tidak terlalu signifikan. Biasanya yang paling pertama kali diserang oleh obat kimia itu adalah ginjal. Setelah ginjal yang diserang, kemungkinan kadar kalsium ke tulang jadi berkurang, sehingga mengakibatkan osteoporosis. Makanya ya sebaiknya sih mulai sekarang Pak ya, mulai sekarang dikurangi lah obat kimia. Jadi antimo tadi. Nah kalau penyebab tadi penyebab tadi nih yang sering bergetar telapak tangan kalau mengambil sesuatu, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis saraf. Awalnya ada masalah saraf. Tapi sebelum nanti ke saraf, ke konsultasi masalah saraf, dan melalui pembelajaran ini bisa ketahuan. Apalagi setelah nanti masuk ke fase diagnosa gitu Pak ya. Belakangnya bermasalah gitu. Soalnya sistem saraf kan otak dan tulang belakang. Apakah tulang belakangnya bermasalah? Bapak pernah jatuh nggak? Pernah jatuh yang sampai cedera? Enggak. Oh, iya, enggak. Atau mungkin cara duduk yang salah, mungkin mengakibatkan ada beberapa bagian tulang belakang yang bermasalah juga, sehingga mengakibatkan sistem saraf terganggu, sehingga tangan jadi tiba-tiba bergetar gitu. Itu bisa jadi Pak. Iya. Jadi misalnya nanti kita akan coba kupas nih, siapa tahu ketahuan gitu ya dengan cara diagnosa Tibun Nabawi ini bisa ketahuan. Kita langsung bisa berikan solusi dengan cara terapinya apa gitu. Sama Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Waktu saya diagnosa pasien ruqyah, pasiennya sering ada denyut-denyut di bagian tubuh dan pindah-pindah, itu indikator apa? Oke. Jin tinggal di dalam tubuh manusia pada aliran darah. Jadi kalau ada bagian tubuh manusia yang sering berdenyut-denyut, berdetak-detak, apalagi pada saat dibacakan ayat-ayat ruqyah, maka hampir dipastikan orang tersebut memiliki gangguan jin. Jin tinggal di aliran darahnya. Itu ya, Kang Atep ya. Kalau ada orang yang sering berdenyut, bergetar gitu ya, bagian tubuh tertentu, dan apalagi berpindah-pindah, karena aliran darah kan berpindah-pindah ya, itu hampir dipastikan dia punya gangguan jin. Kalau memang terjadinya pada saat diruqyah. Kalau sebelum diruqyah pun dia sudah seperti itu, ya hati-hati juga, mungkin ada masalah di stagnansi darah. Hati-hati, harus dilakukan pengecekan kentalan darahnya gitu. Karena semakin kental darah seseorang, itu nanti aliran darahnya semakin tidak lancar. Semakin tidak lancar aliran darah seseorang, maka akan ada bagian tubuh yang terganggu, minimal dengan adanya denyutan-denyutan tadi. Ya. Jadi ada dua indikator, Kang Atep. Yang pertama, mungkin ada gangguan jin. Yang kedua, mungkin ada terjadi pengentalan darah. Contohnya kalau kita lagi kecapean, terlalu sering berdiri gitu kan, kaki kita kesemutan. Itu karena darah kita yang ada di kaki itu tidak lancar ngalirnya. Dan itu yang disebutkan stagnansi darah seperti itu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Dari Bu Andrika lagi ya. Kalau darah kental solusinya apa? Ada satu herbal yang ada di dapur kita, Bu, yang sangat efektif untuk mengatasi pengentalan darah, yaitu namanya garlic. Apa garlic? Bawang putih. Bawang putih sangat bagus untuk mengatasi pengentalan darah. Karena sifatnya itu panas, garlic itu ya. Salah satu herbal panas. Jadi kalau kita konsumsi, tubuh kita akan terasa panas. Setelah panas mungkin aliran darah kita jadi ya kayak kalau air dikasih minyak kan mengental Bu ya. Air dikasih minyak mengental supaya lebih encer kan dipanaskan. Nah sama. Kalau kita mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, garlic ya. Kalau kita mengkonsumsi bawang putih, maka insya Allah itu akan membantu mengenyarkan darah. Jadi pengentalan darah itu
bagusnya banyak mengkonsumsi bawang putih. Dengan catatan lambungnya masih bagus. Kalau lambungnya bermasalah, maka konsumsi bawang putihnya pun disiasati. Jangan langsung bawang putihnya sekaligus gitu ya, tapi bawang putihnya dicampur sama madu atau dikukus atau direbus itu baru boleh dilakukan. Gitu. Jangan dimakan apa ya tunggal gitu. Karena nanti akan merusak lambungnya jadi semakin panas. Itu ya. Kalau yang di dapur itu bawang putih bagus. Terus kalau misalkan mau menggunakan herbal yang lain, boleh pakai habatus sauda juga bisa, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau untuk minyak zaitun, Ustaz, bagaimana Ustaz? Minyak zaitun bagus juga, Pak. Karena saya ini konsumsinya. Setiap kalau minyak zaitun itu bisa dikonsumsi satu hari itu 2 sendok bisa Pak, pagi 1 sendok, malam 1 sendok itu bisa. Karena biasanya pengendalian itu selain terjadinya di pagi hari gitu, kondisi pada saat tidur pun pengentalan darah bisa sangat mungkin terjadi Pak. Ya, sangat mungkin terjadi. Jadi silakan konsumsi zaitun untuk mengatasi pengentalan darah itu 2 sendok Pak satu hari. Pagi-pagi 1 sendok, malam 1 sendok. Ya, insya Allah itu bisa membantu Pak Bastian ya. Ya, terima kasih. Darah kental itu bisa darah rendah, bisa darah tinggi, bisa juga dua-duanya Bu. Ya, jadi pengentalan darah, stagnasi darah itu tidak dipengaruhi oleh tensi. Tidak dipengaruhi oleh tensi, tapi dipengaruhi oleh yang namanya zat-zat yang ada di dalam darahnya. Kalau memang di dalam darahnya terlalu banyak kadar gula, ya glukosa, terlalu banyak kolesterol, pengentalan darahnya semakin cepat, walaupun tensinya rendah. Ya. Jadi tidak hanya yang darahnya tinggi saja yang mengalami pengentalan darah, yang darah rendah pun bisa. Untuk deteksi penyakit, tapi dia sangat susah diambil saja, susah menunggu lama dan geleng-geleng karena darah agak susah diambil. Kalau ini ada 2 kemungkinan Bu ya. Mungkin yang pertama itu darah kental, yang kedua memang ibu stres sehingga darahnya susah dikeluarkan. Ya. Itu bisa jadi dua kemungkinan. Tapi kalau misalkan penyebabnya darah kental ya tadi bawang putih ya bisa, zaitun bisa, habatus sauda bisa. Tapi kalau memang karena ibu darahnya jadi susah dikeluarkan karena stres, ya mungkin perbanyak minum aja Bu supaya lebih mudah dikeluarkan. Ya, karena pengentalan darah itu hanya bisa dicek melalui tes lab Bu. Oh si fulan darahnya kental itu hanya bisa dicek melalui tes lab. Kalau secara kasat mata nggak bisa kelihatan sih. Ya, secara kasat mata nggak bisa kelihatan pengentalan darah itu seperti apa gitu. Walaupun tadi ibu ya mau disuntik tiba-tiba keluarnya susah, itu juga belum bisa dipastikan juga gitu. Nah, jadi ada 2 kemungkinan Bu. Ya. Yang berikutnya dari Pak Budi Purwanto, setan tinggal di aliran darah kalau pasien sering pasdu apa setan juga keluar lewat pasdu? Lewat bekam, lewat pasdu bisa Pak, karena memang tempat tinggalnya setan di dalam tubuh kita itu lebih suka dia tinggal di darah yang sudah tidak terpakai, di darah kotor. Fitrahnya setan itu ya itu tadi Pak. Sukanya tinggal tempat yang memang sudah tidak tempat-tempat yang kotor. Termasuk di dalam darah pun dia sukanya tempat yang kotor. Makanya lewat bekam, lewat pasdu bisa ikut keluar juga. Cuma cara keluarnya kan kita nggak tahu ya. Bagaimana dia keluar, yang penting ya mudah-mudahan dengan cara itu katanya keluar juga. Bahkan kalau untuk kasus bekam sendiri ya, karena saya praktisi bekam, untuk bekam sendiri, orang-orang yang kena gangguan jin, pada saat dibekam tiba-tiba kesurupan bisa Pak. Karena memang indikasi tinggal di dalam darah itu memang itu sudah disampaikan langsung oleh Rasulullah gitu. Ada beberapa kali saya menangani pasien yang dibekam tiba-tiba kesurupan. Dan ternyata orang itu memang sebelumnya ada riwayat gangguan jin. Pas dia bekam mungkin di tempat tinggalnya si bangsa jin itu.
dia masih terganggu, akhirnya melakukan reaksi, melakukan perlawanan, pasiennya kesurupan, ya mau nggak mau gitu, langsung dilakukan terapi ruqyah pada saat itu gitu. Jadi kalau sering difasdu, kalau sering dibekam, insya Allah setannya pun bisa ikut keluar, karena tadi setannya itu memang suka tinggal di bagian darah yang memang sudah kotor, sudah tidak terpakai. Herbal untuk darah tinggi apa? Tadi juga garlic juga selain untuk pengentalan darah, untuk darah tinggi juga bagus sih. Ya, untuk darah tinggi juga bagus. Kalau untuk darah tinggi ya. Kalau darah rendah jangan konsumsi bawang putih kalau darah rendah. Kecuali kalau dia ada pengentalan darah ya. Kalau ada pengentalan boleh dia mengkonsumsi bawang putih. Tapi kalau darah rendah tidak ada pengentalan darah, sebaiknya jangan mengkonsumsi bawang putih. Kalau untuk darah rendah banyaklah yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita konsumsi. Daun singkong itu bagus juga untuk darah rendah. Seledri itu juga bagus untuk darah rendah, untuk meningkatkan tensi darah itu bisa. Batu sauda bagus untuk meningkatkan darah juga ya. Banyak untuk kalau darah rendah ya. Asal jangan bawang putih. Kalau bawang putih kan cenderung menurunkan, maka kalau darah rendah diturunkan itu lebih bahaya gitu. Makanya kalau yang darah rendah silakan yang ini aja. Kayak seledri, daun singkong yang seperti itu insya Allah bisa juga. Oke, Bu Andrika, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, memang saya lebih suka seperti ini Bu, lebih suka dalam pelatihan ini banyak yang bertanya supaya banyak forum diskusi. Karena saya nggak mau gitu ya dari satu ini aja dari satu sumber saja, justru lebih banyak masukan lebih bagus. Kadang-kadang saya pun lupa gitu ya dengan apa materinya, tapi begitu dapat pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang terrefresh juga gitu. Oh iya ada kasus seperti ini, oh iya kasus seperti ini gitu. Oke. Pak Budi pertanyaannya apa lagi ya? Kalau habis bekam pasien pasti capek, dia tidak capek atau pengaruh jin di darah? Kalau habis bekam pasien pasti capek, biar tidak capek atau pengaruh jin dari darah. Kalau habis bekam memang kadang-kadang suka capek juga, Pak ya wajar ya. Yang namanya juga melakukan aktivitas ya wajar. Tapi untuk bisa menghindari capek, apalagi menghindari gangguan jin ketika kita membekam, sebaiknya kita pun melakukan pembentengan diri. Sebelum membekam kita pun lakukan ruqyah mandiri minimal. Sebelum membekam itu kita punya wudhu itu lebih bagus Pak. Ya, selain kita membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk membentengi diri ya minimal 30 tadi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas diniatkan untuk membentengi diri, tapi kalau kita punya wudhu itu insya Allah lebih bagus untuk terbentengi juga. Ya. Kalau masalah capek sih itu relatif, Pak ya mungkin kalau Bapaknya habis aktivitas seharian membekam akan lebih capek lagi. Tapi setidaknya kalau kita punya wudhu ya lebih terhindar dari gangguan setan tadi Pak, gangguan jin. Oke. Itu saja mungkin untuk kesempatan malam hari ini ya, sudah 9:30 di waktu Indonesia bagian Barat, mungkin di waktu Indonesia bagian Timur 11:30 malam sekarang. Ya kita sama-sama istirahat terlebih dahulu ya, soalnya kan ini weekday ya, masih banyak yang aktivitas di area esok. Mudah-mudahan apa yang dibahas malam hari ini bisa menjadi manfaat, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita pun mendapatkan berkah. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, insya Allah Selasa depan kita bertemu lagi, semoga Allah memudahkan, melancarkan, dan kita sampai diberikan umur sampai waktu yang sudah kita rencanakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup majelis ini, pertemuan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end Bapak Ibu ya.